Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Veritas Liberale host, Te Iterum Videre, Patris Allegro. Saya mendapat tanggapan video saya tentang GPDI yang berpotensi sesat jatuh ke dalam bidat Sabellianisme, dan ada tanggapan dari keluarga Philadelphia. Mari kita bahas. Ternyata setelah memperhatikan tanggapan, GPDI tidak berusaha untuk membela kebenaran, mereka berusaha untuk membela denom GPDI. Jadi pembelaan terhadap denom GPDI tidak sama dengan pembelaan terhadap kebenaran. Jadi saya sudah menegaskan dalam video saya bahwa penggunaan kata yaitu berpotensi menyesatkan. Ya, itu semacam kompromi murahan yang menjadikan, yang tidak heran kalau ada pendeta yang secara tegas menegaskan bahwa ya, rumusan seperti itu memang sesat. Ya, kenapa? Masalahnya di mana? Pembelaan kalian tidak berhasil. Mari kita lihat. Jika kamu tetap membuka peluang bahwa kamu bisa dicap sesat, begitu. Tidak cukup mendasar. Ya, nanti saya lihat kenapa. Ya, kenapa tidak mau ikut yang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi kenapa mati-matian mau tambah Yesus yang sebenarnya tidak perlu amat sih. Begitu. Kenapa kamu terlalu mati-matian mau pakai nama Yesus? Mari kita lihat apa pembelaan mereka dan kita bantah. Kenapa mereka mati-matian mau menggunakan nama Yesus ini? Ya, jadi antara nama dan pribadi. Jadi ketika liturgi jadi eksperimen dan dogma digeser demi dalih. Ya. Poin yang pertama, soal nama Yesus sebagai eksklusif untuk pribadi kedua. Nah, ada pernyataan bahwa kami tidak pernah berkata bahwa Yesus adalah nama kolektif. Itu nama eksklusif pribadi kedua. Oke. Konsep nama dalam tradisi biblis dan teologis Katolik itu tidak sekedar label linguistik, tetapi manifestasi identitas ontologis dan relasi trinitaris. Nama dalam Matius bab 28 ayat 19, eisto onoma, menunjukkan bukan pada identitas personal, tetapi kebenaran ilahi trinitas, satu hakikat, tiga pribadi. Jadi, menegaskan Yesus Kristus sebagai nama eksklusif, tapi lalu menambahkan ke dalam formula baptisan atas dasar kuasa nama itu, ini adalah kebingungan antara epistemologi dan ontologi. Nah, bingungnya GPDI ada di sini, antara epistemologi dan ontologi. Kalian pakai epistemologi untuk dipasang ke ontologi. Tahu Yesus penuh kuasa tidak serta-merta menjadikan nama itu identik dengan esensi Trinitas. Kenapa pakai yaitu Yesus Kristus? Bahaya sekali modalianisme, Sabellian. Kesalahan GPDI ada di sini. Mereka secara tidak sadar menjadikan nama sebagai kontainer ontologis kolektif, sekalipun mereka membantahnya secara eksplisit. Ya, tapi kan kalau kamu berdoa seperti itu, potensial Sabellian. Kapan kamu berdoa habis kamu jelaskan? Tiap kali kamu berdoa kamu jelaskan kan? Tidak mungkin kan? Yang kedua, distingsi antara kalimat operasional dan formula doktrinal. Kami tidak memakai itu sebagai formula doktrinal, hanya kalimat operasional. Oke. Dalam metafisika Katolik, formulasi sakramental bukan sekedar kata-kata fungsional, tetapi peristiwa verbal yang membawa akibat ontologis melalui intensi gereja dan kuasa Roh Kudus. Kecuali kalau GPDI bermaksud mau ngomong-ngomong doang. Liturgi bukan tempat improvisasi pragmatis. Formula baptisan adalah performatif, kata yang melakukan apa yang dikatakannya. Ya, ini prinsip ex opere operato. Anda menolak ini kah? Terus kata-kata Anda itu hanya pemanis bibir semata. Begitu juga masih bisa mau sebut Kristen kan? Bahaya, hati-hati. Yang kemudian membedakan operasional dan doktrinal dalam konteks pembaptisan adalah kekeliruan kategori. Baptisan bukan hanya tindakan misi, ya, tetapi pembentukan ontologis manusia baru dalam Kristus dan gerejanya. Jadi ada ontologi di sini. Kesalahan GPDI, mereka memakai bahasa sehari-hari untuk ritus sakral, seolah-olah teologi bisa dilucuti dari liturgi. Ini semacam liturgical relativisme. Artinya Protestannya keluar di sini. Kemudian ada harmonisasi Alkitabiah sebagai justifikasi. Kami mengharmonisasikan Matius dan Kisah Para Rasul, maka muncullah dalam nama Bapa,
Putra, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Oke. Harmonisasi itu bukan izin merombak formula ilahi. Dalam teologi Katolik, pendekatan hermeneutik menyatu dengan tradisi apostolik dan otoritas magisterium. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 38 tidak memberikan formula, tapi menyatakan bahwa baptisan dalam nama Yesus berarti menerima Dia sebagai Kristus. Matius 28 ayat 19 justru adalah perintah eksplisit dari Yesus sendiri dengan struktur formal. Nah, dalam logika sakramental Katolik, formulasi ritus harus berasal dari Kristus atau para rasul secara eksplisit dan terjaga melalui tradisi. Kesalahan GPDI, mereka menjadikan kisah para rasul sebagai dasar liturgi eksplisit, padahal itu naratif, bukan normatif. Itu membuktikan bahwa yang dicari adalah harmoni buatan, bukan iman rasuli. Kemudian ada analogi dengan filioque sebagai dalih penambahan. Kalau Katolik bisa menambahkan dan Putra dalam kredo, kenapa kami tidak boleh menambahkan yaitu Yesus Kristus? Oke. Analogi ini adalah bentuk false equivalence, persamaan palsu. Filioque itu bukan penambahan sembarangan, tetapi hasil refleksi teologis mendalam, disahkan oleh otoritas gereja melalui konsili Florence dan Lyon. Tambahan filioque tidak mengubah makna kredo secara substantif, tetapi memperjelas relasi internal Tritunggal dalam ekonomi keselamatan. GPDI menambahkan frase baru dalam konteks ritus sakramen, tanpa otoritas gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kesalahan GPDI menyamakan refleksi dogmatis universal yang dikonsilikan dengan eksperimen liturgis lokal hanya demi menyelamatkan identitas denominasi. Ya, itulah masalahnya Protestan ya. Kalau dia mati-mati bilang kan mau begini, lu mau apa dan beta. Bahaya. Di sini kita celah buah buruk dari Protestantisme mulai nampak. GPD itu kan bagian dari Protestan kan. Penggunaan Thomas Aquinas dan Ambrosius. Oke. Saya hanya menunjukkan bahwa mereka menyiratkan nama Yesus mengandung Trinitas, bukan menggantikan formula. Oke, bagus itu. Mereka benar mengatakan itu, para GPDI, tetapi dengan tidak sadar justru membenarkan argumen Katolik. Bapak-bapak gereja justru mengafirmasi pentingnya rumusan Tritunggal. Mereka memang mengakui kuasa nama Yesus, tetapi tidak pernah menjadikannya pengganti formula sakramental. Yang menjadikan itu GPDI. Tanya kenapa? Thomas sendiri mengafirmasi bahwa sakramen harus memakai formula yang ditetapkan oleh Kristus, bukan sekedar ungkapan devosi kepada namanya. Lihat Summa Theologia Pars 3, question 66, artikel 5. Nah, kesalahan GPDI menyalahgunakan kutipan tokoh-tokoh besar tanpa kerangka teologis utuh. Ini bentuk proof texting teologis yang bias konfirmasi. Nah, dan yang paling penting, pembelaan GPDI adalah reaktif, bukan reflektif. Ya. Pembelaan GPDI adalah reaktif, bukan reflektif, retoris dan bukan teologis. Mereka tidak menyadari bahwa tindakan liturgis adalah refleksi dari realitas ontologis, bukan sekedar ekspresi subjektif atau gaya penginjilan. Dalam kerangka metafisika atau mistik, sakramen membentuk realitas baru, realiter. Maka kata-kata dan bentuk tidak boleh dikacaukan. Lex orandi, lex credendi. Cara kita berdoa menentukan cara kita percaya. Jika kita main-main dengan rumusan, kita sedang merusak iman yang kita akui. So, saudara-saudariku, liturgi bukan lapangan inovasi. Apakah GPDI membela iman? Tidak. Mereka membela eksistensi denominasi. Dan itu dilakukan dengan cara yang ironisnya justru semakin menjauh dari iman rasuli. Liturgi adalah tempat iman diwujudkan secara utuh, bukan ruang eksperimental bagi tafsir personal dan respons identitas. Jika Anda harus menjelaskan terus-menerus agar tidak disalahpahami, mungkin bukan iman Anda yang benar, tapi kata-kata Anda yang salah. Atau lebih parah, Anda tahu itu salah, tapi tidak berani mengakuinya. Ya, yaitu baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, titik. Yaitu tambahan dari
denom yang mau nyentrik. Bahaya, jangan, hati-hati. Sekedar nyentrik, sekedar mau nyentrik, itu justru jatuh ke dalam bidat. Ya. Mau sekedar nyentrik atau mau apa yang dicari di situ. Nah, mungkin secara soal nama ya, saya tegaskan kembali secara epistemologis dan ontologis. Tentang nama ya, ambiguitas kata itu jadi persoalan. Itu yang menyebabkan GPDI rawan jatuh ke dalam Sabellianisme. Ambiguitas kata yaitu dan penolakan identitas pribadi. Mari kita dekati dengan logika bahasa, metafisika trinitarian, dan epistemologi teologis. Poin pertama, ambiguitas kata yaitu. Ini masalah epistemologis dan semantik. GPDI mencoba membela diri bahwa frasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus tidak bermasalah karena maksudnya dapat dijelaskan oleh penggunanya sendiri. Mereka menolak penilaian dari luar terhadap makna frasa itu. Namun secara filosofis, pendekatan ini rentan secara epistemologis dan lemah secara semantik. Karena bahasa liturgi itu bukan bahasa privat. Liturgi adalah bentuk komunikasi publik dan normatif dalam gereja. Dalam kerangka Wittgensteinian, dari Ludwig Wittgenstein, ahli filsafat bahasa, bahasa privat tidak bisa diverifikasi secara publik. Dan karenanya tidak bisa dijadikan standar dalam konteks sakramental. Kata yaitu dalam rumusan itu menghubungkan dua bagian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahaya. Dalam bahasa Indonesia standar, yaitu merupakan kopula eksplikatif, menjelaskan atau mengidentifikasikan subjek dengan predikat. Maka rumusan GPDI secara semantik menyiratkan bahwa ketiga pribadi tersebut identik dengan satu nama, Yesus Kristus, yang secara natural menimbulkan kesan modalisme. Catatannya adalah bahwa GPDI menyatakan bahwa mereka tidak bermaksud demikian. Namun dalam logika linguistik, intensi tidak bisa menghapus konsekuensi proposisional. Itu bahaya. Intensi saja tidak cukup, karena ada konsekuensi proposisional. Itu logika linguistik. Yang penjelasan intensional juga tidak menghapus efek logis. Saya bermaksud seperti ini, tapi logisnya seperti ini. Kenapa tidak pakai yang ini? Nah, itu bahaya, karena bertentangan. Ketika suatu pernyataan bersifat ambigu secara eksternal, maka dalam ruang publik teologis, misalnya sakramen, liturgi, doktrin, penjelasan internal tidak dapat menjadi justifikasi penuh. Apalagi jika tidak didasarkan pada norma universal gereja. Ambiguitas semantik kata yaitu menjadi sumber kerancuan metafisik karena membuka peluang bahwa identitas pribadi Tritunggal direduksi menjadi nama tunggal yang diinterpretasi secara modalistik. Ya. Jadi bahaya. Karena ambigu kata itu. Kata yaitu ambigu. Ambigu itu maksudnya banyak makna. Ya. Jadi buang saja. Kenapa harus pakai? Buang saja karena katanya ambigu. Seperti kata penyembahan dalam Katolik. Katolik jarang menggunakan kata penyembahan karena ambigu dimengerti oleh Protestan. Ada dulia, ada hiperdulia, ada ya. Penolakan identitas pribadi, masalah metafisik dan trinitarian. Pembicara GPDI dari keluarga Philadelphia itu menolak bahwa rumusan mereka menyamakan pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan satu pribadi Yesus Kristus. Mereka menyatakan bahwa yang dimaksud adalah nama sebagai ekspresi kepenuhan identitas, bukan pribadi. Nah, pendekatan ini mengaburkan dua tataran realitas. Ada nomen dan ada persona. Ini dua tataran realitas yang berbeda. Nomen dan persona. Nomen bahasa Latin artinya nama, persona bahasa Latin artinya pribadi. Nama dan pribadi. Ini bahaya. Ya. Nama tidak identik dengan pribadi, tapi melekat pada pribadi. Secara metafisik dalam teologi klasik, misalnya Agustinus, Aquinas, nama itu menunjuk relasi dengan pribadi atau fungsi pewahyuan dari pribadi, tetapi tidak menggantikan atau mewakili pribadi itu sendiri. Itu metafisika trinitarian ya. Dengan mengklaim bahwa nama Yesus Kristus adalah kepenuhan dari identitas Bapa, Putra, dan Roh Kudus, GPDI justru membatalkan distingsi personal dalam Allah Tritunggal. Rawan. Kemudian logika Trinitas, kesatuan natur, distingsi pribadi. Kesatuannya ada pada hakikat, distingsinya ada pada pribadi. Jadi doktrin Tritunggal itu menetapkan bahwa ada satu hakikat, ousia Allah, tiga pribadi, hipostasis
Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hipostasis ilahi. Ketiganya bukan satu pribadi yang menyamar dalam tiga cara, melainkan distingsi relasional real. Frasa GPDI, jika dipahami bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya nama dari ketiganya, ini menyiratkan bahwa tiga pribadi direduksi menjadi satu figur historis. Kristus menjadi perwakilan simbolik dari seluruh Trinitas. Padahal, secara teologis, Putra menjadi manusia, bukan Bapa atau Roh Kudus. Maka, menjadikan Yesus Kristus sebagai identitas penuh dari tiga pribadi adalah ketidakakuratan Trinitarian dan memunculkan bahaya subordinasionisme atau modalisme tersembunyi. Ini bahayanya GPDI di sini, yang tidak dijawab secara substansi. Jadi kesimpulannya, ambiguitas kata yaitu bukan sekedar soal semantik, tapi berimplikasi pada kejelasan iman akan siapa Allah Tritunggal. Jadi hapus sudah mulai sekarang. Kamu hapus tidak akan salah. Menolak distingsi pribadi demi menekankan nama tunggal Yesus Kristus itu berisiko menggantikan realitas ontologis dengan formula linguistik yang kabur seperti yang terjadi di GPDI. GPDI boleh mengklaim intensi yang baik, oke, kita hargai. Tetapi dalam teologi, formula yang kabur tetap berdampak teologis dan sakramental. Itulah sebabnya Gereja Katolik dan mayoritas gereja-gereja apostolik sangat berhati-hati menjaga rumusan dari Injil. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Bukan sekedar untuk tradisi, tapi karena struktur iman bergantung pada struktur kebenaran ilahi yang terungkap dalam bahasa. Jika Yesus Kristus dijadikan identitas tunggal dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu konsekuensi dari yaitu itu, maka inkarnasi Putra menjadi absurd dan relasi intratrinitas menjadi fiksi linguistik. Maka yang tampak nyentrik justru menjadi fatal. Jadi itu tidak diselesaikan dengan pembelaan terhadap denom tersebut, tidak. Ya. Kita tidak usah TikTok ya, teknik argumen Anda ya seolah-olah Patris begini, Patris Allegro begini, tapi intinya Anda tidak menjawab ya. Masalah ini tidak terselesaikan di GPDI. Ya. Jadi wajar kalau ada pendeta sesama Protestan yang menyatakan GPDI itu sesat karena rawan Sabellianisme.